Sekretaris Umum Sinode DKI yang nanti sebentar akan hadir untuk menyampaikan juga materi. Juga yang kami hormati, kami kasihi di dalam Kristus Tuhan Badan Pekerja Sinode Wilayah 10, Bapak Pendeta Yuda Sumiage yang juga pemateri. Juga yang kami hormati, kami kasihi di dalam Kristus Tuhan Ibu Pendeta Linda Upesi yang bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan Temuraya GKI di tanah Papua, termasuk kita di Papua. Ibu Pendeta ada di belakang, juga Ibu Pendeta Popi yang kami hormati, kami kasihi di dalam. Maaf, Pendeta Ida, kami semua tim 5. Juga yang kami hormati, kami kasihi di dalam Kristus Tuhan Ketua Klasis Port Mumbai, Wakil Ketua yang kami hormati, juga Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, serta seluruh anggota Badan Pekerja Klasis. Yang kami hormati, kami kasihi di dalam Kristus Tuhan seluruh para pendeta, pelayan firman, pendeta guru jemaat, guru Injil. Juga yang kami hormati para penatua dan cemas, kita semua yang hadir hari ini. Itu ungkapan rasa kasih di antara kita. Juga Pak Pendeta yang kami hormati sudah melayani bagi kita, pendeta jemaat di sini yang kami hormati bersama dengan penatua dan cemas. Kita semua dalam kaitan dengan seluruh pelayanan gereja 5 tahun ini, kita bermuara pada tema dasar kita ini. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Tema ini menjadi tema sentral dunia, tapi juga menjadi tema pelayanan kita tahun 5 tahun. Kalau tadi pendeta sudah khotbah tentang kasih, maka tema ini harus menjadi dasar selama 5 tahun. Bahasa Yunani juga bilang kasih agape, kasih Allah yang berkorban bagi manusia, manusia kepada Allah, tapi kasih itu berkorban yang tanpa batas dalam istilah Yunani. Agape atau agapoi. Dan tadi pendeta banyak uraikan tentang kasih kepada kita. Juga panggilan kita dalam penata layanan gereja. Nah, jadi selain kasih agape tadi ada kasih eros dalam istilah Yunani. Saya lihat perempuan, saya senang dia, dia senang saya, maka kita jadi keluarga. Itu kasih eros. Sayang itu Tuhan tancapkan kuat di dalam diri kita. Juga ada kasih philia dari istilah Yunani juga, persaudaraan. Saya dan dia saudara, kita sama-sama, sehingga kita bisa terjemahkan tema ini, kesehatan untuk pembaharuan. Karena saya, dia, kita saudara dalam GKI. Kita melayani GKI. Persaudaraan itu kuat, sehingga persaudaraan kita dengan Yesus itu bisa kuat. Karena Yesus juga bilang ini dia saudara perempuan, ini dia ibuku, ini dia laki-laki yang melakukan firman. Nah, dalam kaitan dengan kasih, maka gereja lahir karena kasih untuk melayani. Lalu bagian yang berikut adalah bicara soal mewujudkan keadilan. Keadilan. Mari kita lakukan peradilan yang penting dalam konteks kita melayani. Sebab banyak orang yang bicara salah, banyak orang yang dihukum karena kesalahan. Nah, kita juga terbatas. Tetapi dalam keterbatasan Tuhan mau memakai kita, maka kita merubah sesuatu menuju pada keadilan. Dan gereja melakukan keadilan dan peradilan. Nah, ada umat yang kita layani, mungkin dia tertabrak atau meninggal, kita tidak tahu siapa yang tabrak. Tapi kalau nanti kita ingat cerita tentang Kain dan Habel, itu ada peradilan Tuhan di sana. Tidak ada orang yang lihat
Kain bunuh adiknya Habel, tapi Tuhanlah yang mengadilinya. Dan Tuhan bilang, Kain, kenapa engkau bunuh adikmu? Suaranya berteriak sampai kepada. Kadang ada peradilan yang kita berusaha cari, kita tidak dapat. Ada seorang teman pendeta, bapaknya tertabrak meninggal. Tapi setelah saya bilang, memang kita tidak lihat orang yang tabrak, tapi Tuhan tahu siapa yang menabraknya. Justru itu minta peradilan dari Tuhan, nanti Tuhan yang mengatur. Maka peradilan itu menjadi bagian sentral dalam pelayanan gereja kita 5 tahun ini untuk kita kerjakan bersama. Lalu yang berikut adalah soal perdamaian, damai. Damai itu bagian daripada pengampunan. Justru itu setiap hari Minggu kita lakukan pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, kita ini mungkin banyak yang sudah meninggal. Kenapa meninggal? Karena Tuhan menghukum kita atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Masakan Tuhan itu bisa mengampuni kita, sedangkan kita dengan bersaudara, tetangga, orang lain bisa lama sekali tidak mengampuni. Konteks kita dalam hidup melayani pikiran, melayani mulut, melayani hati dan tindakan itu belum tentu sama. Sulit. Itu baru melayani diri untuk menyatukan yang tadi saya bilang. Itu sulit. Hanya Roh Tuhan yang bisa membuat kita mengendalikan ini, hati dan tindakan. Oleh karena itu, pengampunan itu penting bagi kita sekalian. Karena kita juga akan menyuarakan kedamaian. Apa selalu kita pakai kata shalom, salam damai. Tapi benarkah sapaan itu ke kita dan hati ada damai atau tidak? Oke, sapaan itu boleh jadi sapaan kita orang Kristen. Tetapi ketika orang menyapa kita dengan itu, kita juga melayani diri. Benarkah saya sudah damai atau belum? Ini juga penting bagi kita dalam melakukan tugas gereja dalam perdamaian, mengampuni orang itu nanti. Kita yang akan mengajarkan kepada warga jemaat. Amsal bilang tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena nanti bisa kita lupa lagi. Lupa bahwa kemarin saya ada marah. Tadi saya ada marah. Saya tidak berdamai, maka dosa itu melekat di saya. 2-3 hari saya sudah lupain saya marah. Saya sudah kembali biasa-biasa. Tapi dosa itu ada. Dia sama dengan noda bayi. Tinggal. Justru itu Amsal bilang jangan lewat 2 hari. Karena manusia ini terbatas. Nanti kita lupa-lupa. Supaya jangan dosa baik di kita. Layani pekerjaan Tuhan tapi dosa banyak saja. Begitu. Jadi Amsal minta ke kita harus ada dalam kita. Yang berikut adalah soal sejahtera. Sejahtera itu orang menikmati hidup apa yang ada padanya dan dia menikmatinya. Itu sejahtera. Keluarganya bisa baik saja. Itu. Bukan harus punya kehidupan yang mewah baru sejahtera. Tidak. BKKBN KB bilang sejahtera itu rumah setengah batu, dinding papan, lalu bisa makan minum cukup, terus ada motor 1. Itu menurut BKKBN. Itu dia bilang keluarga sejahtera. Tapi sejahtera menurut Alkitab adalah orang bisa menikmati hidup yang apa yang ada padanya dan dia menikmatinya dengan keluarganya dengan baik. Mungkin tadi dia merasa bahwa kendaraan saya cukup sepeda, dia sejahtera. Ada yang mau kendaraan saya cukup motor, dia sejahtera. Ada yang bilang mau saya motor belum bisa, saya pakai mobil, dia sejahtera. Sejahtera itu yang penting dan itu gereja menyuarakan. Dan tugas kita menerjemahkan tema ini untuk kita dan para jemaat kita yang kita layani. Ini penting dalam konteks. Sehingga kita ada bersama supaya kesehatan ini untuk pembaharuan. Pembaharuan itu butuh kemauan, butuh keberanian. Kalau tidak ada nanti tidak bisa baharu. Orang yang khawatir itu, kalau kita bilang dia tidak bisa menambah siasat. Panjang dari sini ke sini, dia tidak bisa tambah ke depan.
karena dia selalu ragu. Dan pembaharuan itu butuh keberanian, pembaharuan butuh pengorbanan, pembaharuan butuh kesetiaan, pembaharuan butuh evaluasi. Kalau sudah bikin pembaharuan, evaluasi dia, benarkah pembaharuan ini? Begitu. Jadi kita GKI hari ini kita mau bangun kesehatan. Saya pendeta, pendatua, syabas, guru jemaat, guru Injil, badan bekerja sinode, badan bekerja klasis, dan majelis jemaat, supaya kita seirama untuk Tuhan dan untuk GKI. Nah, itu dari tema dan subtema ini. Yang berikut adalah soal kenapa kita kumpul bersama. Pertama, karena kita pemimpin, orang yang dipercaya Tuhan, untuk menyampaikan maksud Tuhan untuk gerejanya GKI, tapi juga kita berkumpul untuk menerjemahkan hasil keputusan sidang sinode 18 di Maroke. Apa itu hasil keputusan itu? Tata gereja dan mengalami perubahan. 16 peraturan dia berubah menjadi 9 peraturan. Lalu ada petunjuk teknis, ada pedoman, panduan. Ini kita mau samakan sehingga bakar lilin di sini dengan gaya berdiri, gaya naik mimbar sama dengan Betania 29, sama dengan Shalom, sama dengan Terong, sama dengan Sorong, sama dengan Sentani, sama dengan Wamena, sama dengan Biak, sama dengan Sarmi, semua. Ini kita mau seragamkan supaya sama. Ini penting bagi kita sekalian. Untuk menyamakan bagian itu, maka para pemimpin ini disamakan persepsinya untuk melihat hal penting dan mendasar untuk kebersamaan gereja ini. Nah, yang berikut adalah saran. Selain dari sambutan ini, ada saran yang saya sampaikan. Saya berharap mewakili sinode, teman-teman penatua dan syabas mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sore saya ada buang juga nanti di grup untuk seluruh badan pekerja klasis wilayah 1. Yang tidak penatua syabas yang tidak ikut di Moratami, klasis Moratami bergabung. Yang tidak ikut di Kerong bergabung ke sini. Kemarin Sentani ada bergabung di Moratami. Mengapa? Karena penting bagi kami. Karena nanti kita dengar hal dasar yang penting tentang tugas penatua dan syabas. Ada kesimpulan-kesimpulan khusus untuk penatua dan syabas yang nanti kita sampaikan secara bersama, kita kerjakan dalam menyiapkan kesehatan untuk pemahaman. Nah, jadi kami berharap ada kegiatan lain hari ini, kasih waktu untuk tugas yang Tuhan percaya pada saudara. Dengar sama-sama sampai sore. Kalau ada tugas pelayanan yang bisa dilimpahkan ke pendeta hari ini, pendeta juga bisa pimpin ibadah. Kamu penatua syabas, biar kamu ada dulu untuk kegiatan ini. Tapi susah juga ya, karena sore ini ada ibadah keluarga ya. Dan kita atur supaya hal yang penting kamu dapat. Karena bagian ini penting untuk kita bersama. Saya pikir itu beberapa hal yang penting kami sampaikan untuk kita ketahui dan kita kerjakan secara bersama. Mari saya persilakan untuk berdiri. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam rahmat kasih dan anugerah serta berkat-Nya yang telah memanggil, memilih dan menetapkan kita menjadi pemimpin bekerja untuk Tuhan dan GKI. Maka Temuraya, Penatua Syabas Rayon A pada klasis Pertumbai di Jemaat Eden BSG kami nyatakan dibuka dengan resmi di dalam nama Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Laskar Kristen maju. Laskar Kristen